Halo Gan, pada video kali ini saya mau mengulas satu HP yang katanya punya kualitas kamera yang mantap dengan harga yang sangat terjangkau. HP-nya ialah Google Pixel 3a. Ya, HP ini tuh lumayan banyak ya peminatnya, karena yang beli HP ini tuh pasti ngincer ke kualitas kameranya. Buat harganya sendiri saat video ini dibuat, harganya bervariatif ya, dimulai dari harga 1 jutaan aja Gan, tergantung toko dan kondisi si HP-nya. Kalau buat toko-toko seperti BS Store dan lain-lain itu harganya masih di angka 1,5 jutaan Gan. Dan biasanya unit Pixel 3a yang beredar di pasaran saat ini itu adalah X Jepang atau limbah Jepang Gan. Nah, buat unit Pixel 3a yang saya pakai ini adalah limbah Jepang juga Gan. Saya dapetin HP ini di harga 1,4 jutaan Gan. Saya belinya ini di bekas user pribadi dan kayaknya udah dipakai selama kurang lebih 3 bulanan Gan, dan udah saya pakai selama hampir 2 bulanan. Jadi kurang lebih HP ini udah dipakai selama 5 bulanan Gan. Biasanya kalau yang pakainya itu bekas user pribadi harganya murah-murah dan bisa dinego Gan. Jadi kalau mau beli yang agak murahan bisa cari di marketplace Facebook atau di bekas user pribadi Gan. Oke, balik lagi ke HP-nya. Google Pixel 3a ini dirilis pada bulan Mei tahun 2019 yang lalu, dan HP ini masuk ke kelas mid-range. Nah, buat sekarang apakah Google Pixel 3a ini masih worth it buat dibeli? Selain katanya kualitas kameranya yang jempolan, apakah performa dari sektor lainnya bisa dibilang bagus juga buat sekarang pada HP ini? Oke, sebelum jawab pertanyaan itu, mari ulas dulu HP-nya buat tahun sekarang. Pertama-tama dari segi desain. Buat desain dari Pixel 3a ini masih sama mengadopsi desain dari para pendahulunya, yaitu Pixel generasi pertama dan Pixel kedua. Bagian belakangnya ini dikombinasikan dengan bahan metal di bawah dan kaca di bagian atas seperti ini. Jujur buat saya sendiri desain Pixel kayak gini itu keren banget dan elegan, serta jadi punya ciri khas sendiri ya buat HP-HP dari Google Pixel. Buat tombol-tombolnya seperti tombol pengatur volume dan tombol power kerasa cukup kokoh dan enggak longgar. Layarnya sendiri berukuran 5,6 inch dan pakai panel OLED. Buat digenggam ini asli enak banget Gan, dan dioperasikan oleh satu tangan juga bikin PW ya karena ukurannya yang compact. Dan bagusnya lagi enggak licin, serta bagian belakangnya ini cukup ramah dari bekas sidik jari. Layar OLED-nya ini ketika dipakai buat nonton video, lihat foto-foto di sosmed dan lain-lain, yang saya rasain itu enak banget. Apalagi pas nampilin warna hitamnya itu pekat banget Gan. Panel OLED dengan resolusi layar 1080 x 2220 pixel dimasukkan ke layar compact kayak gini tuh adalah kombinasi yang sangat bagus Gan. Tapi buat panel OLED sendiri minusnya itu kalau sudah berumur layarnya akan terlihat agak kekuningan ya. Ya 11-12 lah kayak AMOLED-nya Samsung Gan. Tapi overall buat kualitas layar Pixel 3a ini menurut saya udah bagus lah. Kalau performanya gimana? Jujur yang saya rasain itu performanya apalagi buat gaming kurang bagus Gan. Kalau kita lihat tabel speknya sih Pixel 3 ini buat sekarang kalau dipakai pemakaian berat akan ngos-ngosan. Seperti SoC yang digunakannya masih pakai Snapdragon 670. Kemudian varian RAM-nya cuma ada yang versi 4/60/43 Gan. Buat OS-nya sendiri seperti biasa ya HP-HP Pixel itu pakai stok Android. Dan buat si Pixel 3a ini baru aja dapat update terakhir ya pada tanggal 7 September kemarin yang udah saya bahas di video sebelumnya. Buat pemakaian seperti main sosmed yang saya rasain itu masih enak dan gak ada lag ya. Multitaskingnya juga masih kerasa nyaman ketika berpindah-pindah aplikasi. Cuman kalau dipakai agak berat dikit kayak ngedit video di Pixel 3a ini agak kerasa ngos-ngosan. Saya biasa ngedit video di HP buat kebutuhan konten pakai aplikasi VN kerasa agak berat, apalagi saat proses rendering videonya. Dan itu juga bisa bikin suhu HP-nya jadi terasa panas. Dipakai main game juga kerasa berat. Main ML di settingan medium juga buat frame rate-nya kerasa kasar dan gak mulus. Dan yang bikin kesel itu kalau posisi lagi rame ketika lagi war bisa terdapat frame drop dan nge-lag parah Gan. Tapi setelah kemarin saya update performanya khususnya buat main game jadi agak mendingan dikit lah. Tapi tetap buat main game si Pixel 3 ini saya rasa kurang worth it, kecuali kalau main game-game ringan masih enjoy. Nah, buat daya tahan baterainya ini kerasa boros banget Gan. Saya dulu pernah pakai Pixel 2 dan menurut saya baterainya masih lebih awet sih Pixel 2. Padahal Pixel 2 pakai SoC seri 8, sedangkan si Pixel 3a ini pakai seri 6 yang harusnya makan daya lebih sedikit. Tapi entah kenapa si Pixel 3a ini terasa boros. Ya mungkin faktor baterai health-nya juga, kalau yang baterai health-nya di bawah 80% biasanya akan terasa sedikit boros. Jadi ya Pixel 3a ini akan jadi teman baiknya powerbank Gan. Oh iya, ini buat persiman si Pixel 3a ini cuman bisa dipakein satu SIM card dan gak ada slot memori eksternal.
Nah, karena ini limbah Jepang, apakah sinyalnya aman? Sejauh ini si Pixel 3a saya sinyalnya masih aman ya, belum keblokir. Cuman ya namanya juga HP non resmi, gak ada jaminan sinyalnya bakal aman selamanya. Buat agan yang beli HP limbah Jepang kayak gini, harusnya udah tau lah ya resikonya. Salah satunya ya sinyalnya yang mungkin suatu saat akan kena begal. Pixel 3a ini punya dual speaker. Yang saya rasain itu kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Suaranya masih terdengar kurang lantang dan hasilnya kayak gini kan. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Sektor yang paling diandalkan di Pixel 3a ini. Buat kamera utamanya cuman solo aja ya ini, yang beresolusi 12,2 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS dan bisa rekam video di Full HD 60 fps dan maksimal di resolusi 4K 30 fps. Sedangkan kamera depannya sama solo juga dengan beresolusi 8 megapiksel yang bisa rekam video maksimal di Full HD 30 fps. Buat fitur-fiturnya di kameranya ini standaran aja sih kayak gini. Cuman yang paling diandalkan ini ialah mode night mode-nya. Ini mode night mode-nya bisa buat kamera depan belakangnya ya. Buat hasil foto maupun video dari Pixel 3a ini yang saya rasain itu saya puas banget lah sama hasilnya. Hasil foto yang dihasilkan pada siang hari hasilnya bagus dan sangat sosmedable. Pewarnaan fotonya itu selalu terlihat sedikit over saturasi tapi hasilnya bagus dan pas banget. Angle-nya juga cukup luas dan detailnya dapat banget kan. Yang bikin saya suka itu foto yang dihasilinnya itu jarang banget overexpose. Buat mode potretnya pun menurut saya sudah bagus ya, walau ada sedikit miss pada bagian tertentu. Buat foto low light-nya ini sih yang bikin saya jadi hobi foto-foto pada malam hari kan. Mode night mode-nya ini mantep banget kan hasilnya. Cuman pas pakai night mode-nya ini pas jepret foto pegang HP-nya harus bener-bener stabil ya, karena kalau enggak stabil pegang HP-nya bakal ada noise dan agak ngeblur hasilnya. Bagusnya sih fotonya pakai tripod kan. Hasil foto kamera depannya juga nggak bikin malu kan. Hasilnya udah bagus ya bagi saya. Buat perekaman videonya juga nggak ada masalah karena sudah ada OIS. Saya biasa rekam di Full HD 60 fps hasilnya memuaskan ya. Cuman ada sedikit minus minor aja sih. Kadang-kadang susah aja sih buat ngefokusin ke objek apalagi kalau minim cahaya. Dan keluhan soal kameranya ini ketika kita buka kamera itu agak lemot ya, dan saat pindah dari kamera belakang ke depan dan pindah dari mode foto ke video juga itu agak delay dikit. Jadi kalau agan mau ngefoto suatu momen dengan cepat itu akan agak terasa sedikit terganggu karena delay saat buka kameranya. Oh iya, ini satu lagi ya masalah soal kameranya. Ialah saat dipakai video call ini hasilnya ngeblur ya kayak gini. Dan walau udah di-update kemarin ternyata nggak ngefix masalah ini kan. Jadi kalau dipakai video call akan ngeblur kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian ya, dan kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah HP ini masih worth it buat dibeli atau enggak? Jawabannya tergantung ya kan. Kalau agan ingin HP dengan kualitas kamera dan video yang mantap, desain yang unik, ukuran compact, yang enak dipakai sama satu tangan, pakai stok Android, buat penggunaan daily-nya enak dan punya bandrol harga terjangkau, maka Google Pixel 3a ini sangat worth it buat agan dipakai di tahun sekarang. Namun buat agan yang ingin HP dengan performa ngebut, main game nyaman, baterainya awet, layar gede, dan kualitas audio yang bagus, maka si Pixel 3a ini nggak worth it buat agan. Intinya si Pixel 3a ini enak banget buat dipakai daily, ringan, dan buat kebutuhan fotografi dan videografi kan. Semoga ulasan saya ini bisa menjawab pertanyaan dan rasa penasaran agan soal Pixel 3a ini buat sekarang. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja di bawah ya kan. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di lain waktu dan hatur nuhun.